Halo guys, gue Andre dari Good Stuff ID. Jadi sekitar 1 minggu lalu, gue baru aja kedatangan paket dari Hailu. Mereka kirimin kita smartwatch terbaru, penerus dari Hailu LS05 yang udah pernah gue bahas di channel ini. Nah, sedikit cerita aja, smartwatch ini gue terima bukan dari distributor Hailu Indonesia, melainkan langsung dikirim dari Hong Kong. Jadi mereka kirimin kita sampel ini karena mereka udah nonton video gua yang ngebahas Hailu LS05 dan Hailu LS02, dimana menurut mereka video gua bagus dari segi views-nya. But anyway, sebelum gua bahas soal video reviewnya nanti, gua mau ucapin terima kasih banyak dulu buat Hailu yang udah percayain Good Stuff ID buat review smartwatch terbarunya ini. Dan ya, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas video reviewnya smartwatch Hailu RT atau Hailu LS05S. Oke, buat penampakan dari box packagingnya nggak ada yang beda sama versi-versi yang sebelumnya. Dengan dimensi box yang pipih, didominasi warna biru dan juga warna putih. Buat bagian depannya ada ilustrasi produk, ada branding Hailu di bagian sisi kanan dan kiri box, serta spesifikasi lengkapnya di bagian belakang. Terus buat isi dari box pembeliannya, kalian bakalan dapetin satu smartwatch Hailu LS05S, satu kabel charger tipe magnetik, dan yang gak ketinggalan satu buku petunjuk manual. Buat unitnya sendiri masih mengusung desain berbentuk bulat seperti pendahulunya, punya bodi berbahan metal dengan finishing doff di bagian bezelnya, dan plastik polikarbonat untuk bodi di bagian belakang. Terus ada dua tombol fisik atau digital crown di bagian samping, dimana untuk crown yang pertama punya fungsi buat tombol back dan tombol power, dan yang kedua buat button shortcut ke mode exercise-nya. Buat bahan dari strapnya ini masih menggunakan rubber dengan ukuran di 22 mm yang menurut gua cukup tebal dan pastinya nyaman buat dipakai. Terus yang gak ketinggalan adanya heart rate sensor di bagian belakang dari smartwatch-nya ini. Kalau dibandingin dari smartwatch Hailu Solar kemarin, ada beberapa improvement di bagian desain dari seri terbaru ini. Kayak ada dua button fisik atau crown, dimana seri yang sebelumnya cuma punya satu button aja. Terus bagian bezel yang punya bentuk curve, sedangkan yang seri sebelumnya berbentuk rounded. Terus kalau kalian perhatiin di bagian pinggir layarnya ini, ada garis-garis kecil penunjuk detik, yang dimana dari seri sebelumnya itu nggak ada sama sekali. Overall secara desain gue lebih suka sama desain yang seri terbaru ini, dan kalau gue bilang desain dari Hailu LS05S ini terkesan lebih manly. Buat layarnya sendiri masih menggunakan panel TFT berukuran 1,28 inch dengan resolusi di 240x240 pixel, yang menurut gua layarnya ini masih bisa diandelin banget walaupun kalian pakai di luar ruangan sekalipun. Punya 5 watch face default yang bisa kalian ganti-ganti dengan cara tahan dan geser layarnya ini. Dan kalau kalian mau pilih watch face yang lebih variatif, kalian tinggal buka aja aplikasinya Hailu Fun, pilih dial setting, dan tinggal pilih aja watch face sesuai selera kalian masing-masing. Terus buat baterainya sendiri punya kapasitas yang cukup besar, yaitu di 300 mAh, di mana Hailu mengklaim smartwatch-nya ini bisa bertahan sampai di 15 harian. Udah punya rating IP68, yang artinya tahan cipratan air dan pastinya juga tahan sama debu. Tapi catatan aja buat kalian, kalau Hailu LS05S ini nggak bisa kalian pakai buat berenang. Buat spesifikasi dari Hailu LS05S ini, bakalan gue tampilin lewat gambar berikut. Buat harga dari Hailu LS05S ini pas gue lihat di beberapa marketplace Indonesia, harganya di kisaran 500 ribuan dengan status pre-order beberapa hari. Buat link pembeliannya nanti gue coba cari dan bakalan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang mau beli smartwatch ini, make sure aja kalian cek kolom deskripsinya.
Buat fitur-fitur yang ditawarin dari LS05S ini juga lengkap menurut gua. Semisal kalian swipe dari atas ke bawah, bakalan muncul beberapa menu kayak ada Find Phone, terus pengaturan brightness, fitur DND, dan juga setting. Di bagian atasnya ada penunjuk jam, tanggal, bulan, hari, dan juga indikator baterainya. Terus kalau kalian balikin lagi dan geser ke kanan atau ke kiri, bakalan muncul tampilan buat nunjukin data harian kalian selama pakai jam tangan ini. Kayak jumlah langkah kaki, jarak yang ditempuh, dan juga kalori yang udah kebakar. Terus kalau digeser ke kanan lagi ada fitur heart rate, ada sleep data atau laporan tidur kalian, laporan cuaca, dan juga ada fitur take a break atau relaxing. Buat sensitivitas dari touchscreen-nya ini cukup responsif kalau gue bilang, gak terlalu smooth dan gak terlalu delay juga. Intinya masih enak lah buat navigasiin smartwatch atau jam tangan pintar dari Hailu ini. Buat fitur-fitur selanjutnya tinggal kalian geser aja atau swipe ke arah atas, dan bakalan muncul fitur-fitur lengkap dari Hailu LS05S ini. Ada menu sport, di mana Hailu masih kasih 12 sport mode yang bisa menunjang kebutuhan olahraga kalian. Contohnya kayak jogging, fast walking, biking, climbing, dan lain-lain. Tapi sayangnya semua fitur olahraga yang dikasih sama Hailu ini masih belum mendukung fitur GPS. Terus ada fitur notice buat nampilin notifikasi yang masuk. Ada musik setting yang bisa kalian pakai buat play, pause, next, and previous song lewat fitur ini. Lanjut ke fitur selanjutnya ada stopwatch dan juga countdown. Buat memaksimalkan fitur-fitur yang dikasih Hailu ini bisa kalian setting lewat aplikasi Hailu Fun. Kalian bisa langsung download aja di Play Store buat pengguna Android dan App Store buat pengguna iOS pastinya. Overall secara fitur-fitur yang ditawarin udah lengkap banget. Bahkan dari seri-seri yang sebelumnya pun Hailu selalu kasih fitur yang bejibun buat smartwatch-nya mereka ini. Dan buat smartwatch di harga segini, gue bilang Hailu udah yang paling oke. Anyway, buat kalian yang udah punya Hailu Solar dan pengen upgrade ke seri terbaru ini, gue rasa oke-oke aja. Secara ada banyak improvement besar yang dikasih Hailu buat seri ini, khususnya di bagian desain dari smartwatch-nya. Dan buat kalian yang mungkin ada rencana buat beli Hailu Solar, gua rasa tahan aja dulu dan tunggu Hailu RT ini resmi di Indonesia atau bisa ikut pre-ordernya di beberapa marketplace Indonesia. Karena kalau dilihat dari segi harganya, Hailu RT ini nggak beda jauh dari Hailu Solar yang kemarin. Oke, mungkin segitu aja video gua soal Hailu RT atau Hailu LS05S ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau dirasa bermanfaat. Dan gua Andri dari Good Stuff ID pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya.